Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Jadi bagaimana kita mengembangkan akhlak, ya, akhlak dalam lingkungan kita sehari-hari, karena akhlak ini adalah ekspresi dari adab. Ya, adab asalnya dari adab. Adab itu ada di dalam hati kita. Akhlak itu sebenarnya ada di dalam pikiran dan ekspresi kita sehari-hari yang kelak menjadi amal. Nah, ini. Nah, sebelum adab ada apa? Sebelum adab itu ada nur, cahaya Allah. Begitu cahaya Allah itu melimpah, maka terolah limpahan itu, terproduk di dalam batin kita menjadi adab. Kalau batin kita ini bersih, maka adab itu melahirkan akhlak. Kalau hati kita bersih, maka akhlak kita bagus, amal kita bagus, kinerja kita bagus, aktivitas kita bagus. Sebenarnya begitu. Nah, seluruh ajaran Al-Quran sebenarnya isinya adalah akhlak. Maka Rasulullah SAW disebutkan, karena khuluquhu Qur'ana. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran, ya. Nah, kalau dalam pandangan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai 3 hal yang berhubungan antara kita dengan Allah, hubungan kita, ini soal akhlak ini ya, akhlak yang berhubungan dengan Allah, akhlak yang berhubungan dengan sesama manusia, akhlak yang berhubungan dengan alam makhluk Allah yang lain, yang selain manusia. Sebenarnya akhlak itu isinya itu. Nah, pertama kita harus menyadari bahwa kita ini nggak lebih dari hamba Allah sebenarnya. Ini yang perlu kita, apapun manusia hebatnya, manisnya akhlaknya, indahnya akhlaknya, tapi kalau tidak menyadari dirinya adalah hamba Allah, abdullah, maka seseorang tidak akan pernah menjadi khalifatullah. Karena kita diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk menjadi khalifah. Dasar khalifah, khalifah itu ya, kalau Anda seorang manajer ya, bertanggung jawab di hadapan perusahaan, di hadapan makhluk lain, dan di hadapan Allah. Itu adalah kekhalifahan Anda di bidang Anda, itu maksudnya. Ya. Jadi semua sebenarnya manusia ini ya khalifah. Tetapi sejauh mana kemudian kesiapan menjadi hambanya dulu, tanpa ada kesadaran dirinya menjadi hamba Allah, dia tidak akan pernah mengapresiasi, ya, apresiasi bagaimana mewujudkan kekhalifahan tadi. Inilah perlunya kemudian kita membedah posisi kehambaan kita. Nah, di Quran itu disebutkan dan kita selalu menyebut itu setiap hari. Satu ayat di dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang disebutkan bahwa di suratul Fatihah di ayat ini adalah ayat di mana Allah itu bertemu dengan kita. Apapun yang kita inginkan akan dipenuhi ketika manusia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menghamba, menyembah. Nah, kenapa ini menggunakan kata kami, bukan aku, ya, bukan kepadamu aku menyembah, tidak, tapi kami. Rupanya yang disebut kami adalah seluruh elemen-elemen, mulai fisik kita, mulai pikiran kita, nafsu kita, hati kita, roh
kita, rahasia roh kita. Nah, seluruh elemen itulah sehingga disebut kami. Maka semuanya harus menyembah kepada Allah. Jangan hanya pikirannya menyembah Allah, fisiknya tidak, hatinya tidak, rohnya tidak misalnya, spiritnya juga tidak ada. Nah, nanti itu hanya hamba yang boleh jadi ini hamba sandiwara saja, hamba sinetron saja nanti, bukan hamba yang sesungguhnya. Nah, maka kita Allah menyebut mengajari kita dengan kata kami menyembah kepadamu, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya, seseorang itu bisa menyadari mewujudkan kehambaannya kalau mendapatkan pertolongan Allah. Kalau seseorang tidak sedang ditolong oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah nih, dia sedang lepas dari orbit kehambaannya. Lalu dia menjadi hambanya hawa nafsu, hambanya fenomena-fenomena dunia, hambanya imajinasi, hambanya mimpi, hambanya lamunan, dan seterusnya. Ini karena apa? Karena pertolongan Allah tidak turun pada orang ini. Maka oleh Allah, kita itu diwajibkan membaca suratul Fatihah setiap rakaat di dalam sholat kita, agar menyadari betul bahwa kita ini hamba Allah, bukan hambanya siapa-siapa. Dan mari bersyukur. Salah satu syukur terbesar di dalam diri kita yang harus kita sampaikan kepada Allah adalah kita dijadikan hambanya, bukan menjadi hamba yang lain. Nah ini, maka di dalam proses yang disebut hamba ini, lalu yang disebut kami tadi, maka ada kami dalam konteks ini ada, ini perwujudan akhlak kita ya dengan Allah. Kami sebagai apresiasinya adalah ibadah. Ada kami, unsur lagi ubudiyah. Ada lagi kami sebagai abudah. Nah, 3 elemen ini paling utama. 1, ibadah. Ibadah itu apa? Ya, menyembah Allah. Menyembah dengan berbagai motivasi tentu saja. Menyembah ini kadang-kadang orang macam-macam hambatannya. Banyak hambatan orang menyembah Allah, beribadah itu. Mulai dari malas, mulai dari protes pada Allah, mulai dari mengabaikan, meremehkan, dan sejumlah karakteristik buruk yang ada di dalam diri kita ini akan menjadi hambatan sebenarnya. Contoh paling sederhana, kita ini lagi nuruti hawa nafsu, makan enak-enak aja. Habis itu suruh ibadah, pasti berat dan malas. Karena apa? Ada blocking di dalam otak kita yang serba nikmat, serba asik tadi mempengaruhi connectivity, interaksi kita dengan yang kita sembah, yaitu Allah. Jadi orang di Quran lalu disebutkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika hendak melakukan sholat, mereka itu malas-malas banget. Ini karakteristik nifak, kemunafikan di dalam diri kita, ekspresinya seperti itu. Nah, maka gimana sebenarnya seseorang supaya mudah kembali ringan berinteraksi dengan Allah ini? 1, ya bitaubah. Seseorang harus banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar saja. Anda kok mulai malas, istighfar saja. Minimal 21 kali, 70 kali, sampai 100 kali. Itu tiba-tiba terjadi satu klarifikasi. Jadi ion-ion negatif tiba-tiba luruh begitu saja, dan tiba-tiba ringan kita, bangkit. Ini penting istighfar ini. Ya. Bahkan di Quran disebutkan, ya, Allah tidak bakal menyiksa satu kaum di mana kaum itu sedang istighfar. Istighfar itu menepis segala
bentuk siksaan apa saja sebenarnya. Ya, penderitaan, baik penderitaan lahir maupun batin. Istighfar saja. Seseorang lagi stres, lagi depresi, istighfar saja 1000 kali. Insya Allah tiba-tiba terbebaskan. Nah, ini pertama kali. Yang kedua, tentu setelah istighfar apa? Ya harus ketakwaannya terjaga. Orang ketika terbuka kesadarannya, ya dia akan menjalankan perintah Allah dengan mudah, menjauhi larangan dengan mudah. Baru istiqomah. Baru, ya benar, kita konsisten istiqomah itu. Konsisten. Istiqomah itu berat. Tapi kalau seseorang itu ada ketakwaan dan ada taubah istighfar tadi, istiqomah menjadi mudah. Katakanlah mengistiqomahkan hal yang sederhana, sholat qobliyah ba'diyah, atau sholat tahajud, atau sholat duha. Kadang-kadang orang berat. Kenapa? Karena banyak blocking ya yang ada di dalam otak kita ini, isinya serba nikmat, serba syahwat, bahkan serba meremehkan dan mengabaikan. Nah itu, padahal Allah itu sangat mencintai orang yang istiqomah, walaupun sedikit tapi istiqomah. Ini sukses besar di luar, mungkin mereka tidak kenal Tuhan, tidak beriman, tidak seperti kita misalnya, tapi karena istiqomahnya dia menjadi bangsa-bangsa yang kuat. Bangsa-bangsa yang konsisten itu memiliki rasa yakin yang kuat. Nah, ini yang bisa menjadi defense ya terhadap kekuatan diri kita sebenarnya, istiqomah tadi. Nah, setelah ini berlangsung, ya, seseorang akan naik mengalami transformasi, sebuah kesadaran baru. Yaitu untuk apa ya saya ibadah ini semuanya? Oh, rupanya sedang menuju kepadamu Tuhan. Nah, itu yang kedua namanya ubudiyah. Ajaran ubudiyah. Mewujudkan kehambaan kita. Hamba ini di dalam perjalanannya, sang hamba ketika ditanya, "Hei hamba, kamu ini mau kemana hidupmu?" Sang hamba dengan jujur dan ikhlas akan mengatakan, kalau jujur dan ikhlas, aku sedang menuju kepada Tuhan. Kan begitu, kita hidup di dunia, habis itu kuburan, habis itu akhirat, habis itu surga, habis itu apa? Bertemu Tuhan. Puncaknya adalah ketemu Tuhan. Oh, tujuanku engkau, aku sedang menuju kepadamu. Maka niat, nawaitu kita ketika melaksanakan ibadah, aktivitas kerja, berinteraksi dengan sesama. Ya Tuhan, aku sedang menuju kepadamu. Anda berangkat kerja dari rumah ke kantor atau ke lapangan misalnya. Tuhan, aku sedang menuju kepadamu. Itu alangkah indahnya kesertaan ilahi di dalam jiwa kita ketika kita menyatakan seperti itu dan kita kemudian baru berangkat. Nggak ada ceritanya ruwet di dalam pikiran-pikiran kita. Tuhan, aku sedang menuju kepadamu. Walaupun tujuannya adalah kantor, tujuannya pasar, tujuannya lapangan. Ini ya, harus dimulai. Ini namanya awal ubudiyah, awal kehambaan kita menuju kepada Tuhan. Maka perlu ada suasana benar di sini, kejujuran hati kita yang kita ungkapkan di hadapan Allah, dan keikhlasan. Ya Allah, aku menuju kepadamu karena hidupku, matiku, ibadahku, iniku, semuanya ini untukmu Tuhan. Yang disebut untukmu itu yang nawaitu kita ini loh, tegaskan. Toh pekerjaannya sama, aktivitasnya sama, sholatnya, caranya juga sama. Tapi Allah memotret, menilai yang ada di dalam hati kita. Nah, itu. Jadi tidak bisa manusia itu dipandang dari sekadar performance,
Mungkin performanya saleh, khusyuk, kelihatannya wah religius, tapi hatinya bisa saja tidak menuju kepada Tuhan dia. Menuju kepada kepentingan-kepentingan tertentu yang dianggap menguntungkan dia, seperti biar dipandang orang, biar dipuji orang, atau macam-macam. Nah ini maka harus disempurnakan ini. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bu'aitsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Maaf, bukan merevolusi akhlak. Ya, kenapa menyempurnakan? Karena tradisi adat yang bagus sebenarnya sudah ada di dalam sebelum Rasulullah SAW hadir sebagai Rasul. Sudah ada. Tradisi musyawarah itu bagus. Dilanjutkan. Tradisi saling tolong-menolong dilanjutkan. Disempurnakan saja, nawaitunya saja. Nawaitunya disertai iman dan nawaitunya saja. Seperti juga di dalam diri kita, di sini banyak tradisi. Oke, ini kan soal nawaitu yang harus disempurnakan saja. Nah, ini yang namanya menyempurnakan akhlak. Sehingga disebutkan, oh ini cara Rasulullah membangun peradaban dunia. Ya, peradaban dunia. Bukan langsung membalik tangan, enggak. Ada sebuah proses dan proses ini sangat dihargai. Nah, ini cara dakwah beliau. Nah, kemudian nanti akan muncul dengan satu ketenteraman hati. Ini penting menjadi hamba Allah. Ini butuh ketenteraman hati. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah mengalami satu kegelisahan dalam hidup ini. Jadi begini, kalau kita ini tiba-tiba gelisah, pikiran gak karuan, cepat-cepat saja mengingatkan di dalam hati kita, hai diri, kamu ini sedang menuju kepada Allah. Katakan itu dalam diri kita sendiri. Insya Allah akan tiba-tiba terbuka. Terbuka saja. Oh iya, untuk apa saya gelisah? Untuk apa saya susah? Untuk apa saya ruwet? Saya sedang menuju kepadamu Allah. Dan ini karena pertolongan dan hidayahmu Allah aku menuju kepadamu. Bukan karena alam pikiranku, bukan karena renunganku, juga bukan karena imajinasiku, bukan. Semata karena engkau memberi hidayah, pertolongan, tiba-tiba aku merasa. Maka disitulah sesungguhnya disebutkan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahwa kekasih-kekasih Allah itu tidak ada ketakutan dan kegelisahan. Kenapa? Karena dia menyadari itu semua yang saya sebutkan tadi. Ya, seluruh ketakutan, kecemasan adalah produksi bayangan-bayangan diri kita sendiri sebenarnya yang kita takuti selama ini. Lalu hidup kita menjadi tidak merdeka. Ya. Dan itu rasanya setiap langkah kita jadi sia-sia gitu ya. Sudah capek, sudah ini, sudah macam-macam. Oh, hatiku kok tidak tentram ya. Oke, kemudian terakhir ya, hubungan kehambaan kita yang namanya ubudah atau abudah, yaitu bahwa kita bukan hanya menuju karena kita sudah, ini puncaknya, kita merasakan seakan-akan di mana-mana, kapan saja, dalam situasi apapun, kita memandang hadirnya Allah di balik apa saja. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang muncul di dunia ini, enak maupun gak enak, kecuali memang Allah menghendaki itu. Ini soal kehendak, ya, dengan sesuatu yang perintah dan larangan beda loh ya.
Buruk itu kehendak Allah, tapi itu tidak diperintah oleh Allah, perbuatan buruk. Harus dibedakan antara perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Larangan Tuhan dan kehendak Tuhan, beda. Ada neraka, ada surga, itu kehendak Tuhan. Tapi Allah tidak memerintahkan orang masuk neraka. Yang diperintahkan masuk surga. Nah ini, kenapa ada perintah? Karena Allah sedang mendidik supaya manusia menuju kepada Allah semuanya. Ini namanya, ya harus dari mana kita memulai? Muraqabah. Muraqabah itu mewaspadai. Rasa sadar bahwa Allah memandangku. Ya Tuhan, Engkau memandangku ya. Kalau Engkau memandangku, memandang dengan seluruh kepedulianmu, cintamu, kasih sayangmu, pertolonganmu, ampunanmu, fadl rahmatmu, Kau ekspresikan dalam pandanganmu kepadaku Tuhan. Alhamdulillah Tuhan. Gitu. Coba ya, sesekali Anda merasakan, ya Allah rasanya dipandang karo Gusti Allah itu kayak apa ya. Oh, indah sekali. Anda akan syukur, terima kasih ya Allah. Dari situlah muncul namanya musyahadah. Musyahadah itu ya menyaksikan dengan mata hati kita, kesadaran hati kita, ya Allah, Engkau semua rasanya ini. Engkau semua Tuhan. Nah, Anda mulai memasuki wilayah yang sangat-sangat merdeka dalam hidup ini. Itulah awal pintu gerbang yang disebut dengan makrifat. Anda mungkin pernah dengar makrifat itu apa sih? Mengenal Allah itu apa sih? Ini loh prosesnya. Alangkah indahnya, asiknya peradaban dunia kalau kita bangun semua dari akhlak yang seperti ini. Ini bukan sekedar peradaban emas, ini peradaban cahaya yang luar biasa. Nah ini ya, ini semuanya kesadaran kita. Maka setelah iyyaka na'budu, kemudian wa iyyaka nasta'in, kita harus namanya mohon pertolongan dan hanya kepadamu, berarti ada sebuah ketergantungan absolut terus menerus. Maka Anda setelah mengucapkan kul huwallahu ahad, dilanjut Allahu somad, Allah tempat bergantung. Ayo kita gantungkan terus menerus hati kita. Pikiran Anda mungkin sedang bekerja, melakukan aktivitas atau apa saja, hati tetap menggantung kepada Allah. Hati tetap menggantung kepada Allah. Biarlah pikiran yang bekerja. Hatiku tak bekerja dengan Engkau Allah. Aku nggak ingin lepas darimu. Karena begitu aku lepas darimu, maka kegelapan demi kegelapan ada di depan mataku. Maka di sini diteruskan Allah, 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 Allah terus di sini. Jangan pernah berhenti Allah, Allah ini dalam hati. Sambil bekerja, sambil apa saja, di sini tetap Allah, Allah, Allah. Demikian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.